Dan kebetulan banget tadi kalau Lita bilang bahwa durasi itu bisa dilihat di fun fact sheet dan teman-teman juga bisa lihat dan cek semua fun fact sheetnya produk support ada di Saya Kaya. Jadi nanti teman-teman lihat di aplikasi Saya Kaya, buka bagian produk, lalu dicari aja nama produk yang pengen dicari fun fact sheetnya. Itu kita akan selalu update per bulannya, setiap sudah ada, itu kita akan naikkan. Dan ini ada teman kita lagi nih yang nanya, enaknya nabung di reksadana sukuk atau investasi langsung di Oke. sukuk retail. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan cukup ya, indah juga sama Kalolita bahwa enaknya tuh kalau kita nabung di reksadana sukuk sama seperti tadi ya di reksadana Sukuk Syariah Money Market Fund, kita tuh udah dapat exposure terhadap sukuk yang beda-beda. Jadi kita nggak cuma expose sama satu sukuk tertentu, tergantung sama uangnya kita kan terbatas ya. Tapi dengan 100.000 rupiah di reksadana sukuk syariah, sukuk syariah sukuk fund, itu kita udah bisa dapat Betul. exposure ke berbagai sukuk yang dimiliki oleh Sukuk Syariah Sukuk Fund dan sudah tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya kita beli Ya, sukuk langsung itu betul, tetap kena betul. pajak ya Ada kalau satu Lita ya. lagi nih, ada satu lagi Betul. aku Jadi tambahan ya. Jadi kalau yang namanya sukuk itu ada pecahannya ya, teman-teman ya. Setauku pecahannya 1 juta. Nah, kalau jual pun setauku juga ada pecahannya nih. Kalau reksadana kan tadi 100 ribuan gitu ya misalnya. Nah, tergantung di prospektusnya misalnya iya, tulisannya apa. Apakah ada minimum holdingnya enggak? Kalau enggak ada, misalnya dari 100 ribu. Tadi kan kalau si Syariah Money Market Fund minimal 10 ribu gitu. Misalnya cuma mau jual dari 1 juta cuma mau jual 500 ribu, boleh nggak? Boleh. Kalau yang ini belum tentu bisa loh. Kemudian yang kedua, harganya juga jangan lupa ya teman-teman. Kalau yang namanya sukuk tabungan misalnya atau sukuk retail misalnya 3 tahun, ya harga itu memang dijamin sih oleh pemerintah nanti 100% pada saat jatuh tempo. Tapi jangan lupa ya di tengah-tengah harganya bukan berarti pasti 100 loh teman-teman. Bisa aja 99. Betul, bisa bisa naik juga sih, tapi turun. bisa turun Iya, gitu. Itu yang bedanya ya. Apakah reksadana nggak bisa turun? Ya bisa sih, tapi kemungkinannya sedikit lebih kecil aja. Dan yang tadi itu ya pecahannya nggak diatur. Dan yang tadi T+1 itu lumayan ini ya, ini untuk kita ngomong money market, itu T+1 di rekening penampungan ya, penampungannya Apet. Itu juga salah satu kelebihannya menurutku ya, belum tentu loh kalau sukuk itu bisa benar-benar bisa dicek lah ya ke banknya masing-masing atau ke apatnya ke selling agentnya masing-masing gitu ya, midis masing-masing. Tapi belum tentu juga bisa langsung loh beli hari ini, istilahnya seminggu lagi mau jual belum tentu boleh loh. Itu yang harus dicek juga. Gitu. iya. Biasanya kalau misalnya kita beli sukuk Betul, tabungan pun ada betul, lock periodnya ya betul, Kak ya betul. Kalau setahun. sukuk tabungan terutama ya itu kalau nggak salah 1 tahun Jadi ya benar-benar nggak boleh dan setelah 1 tahun cuma boleh separuh ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh semua. iya, betul. Jadi teman-teman harus ingat ini ya kalau misalnya kita mau bandingin antara reksadana sukuk sama beli sukuknya langsung gitu. Sebenarnya menurut aku banyak fleksibilitas lah yang kita dapatkan dengan kita beli reksadana sukuknya gitu. Jadi karena kita bisa cairin kapan aja, kita bisa beli kapan aja. Sedangkan kalau kita beli sukuk langsung, sukuk Iya, tabungan kita mesti iya. nunggu gitu kan sampai dibuka. Beli sukuk Betul. korporasi pun juga susah ya Iya, Kak kalau ya, itu jauh lebih minimumnya juga besar besar malah. kan. Dan barangnya, iya, dan barangnya Betul, juga nggak banyak teman-teman untuk betul. suku korporasi. Jadi sebenarnya lebih enak sih kalau kita tuh beli reksadana sukuknya langsung, selain daripada udah nggak kena pajak lagi, kita bisa transaksi kapan aja, liquid dan bisa dipakai kapan aja juga kalau misalnya dananya kita butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kalau ditanya ini kan enaknya menabung di mana nih? Kalau aku bilang enaknya menabung di reksadana sukuk karena kita bisa nabung kapan aja gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga dari Iya, teman-teman. Hari ini pertanyaan cukup banyak ya, Kak ya. iya. Jadi kita pelan-pelan go through satu-satu aja. Eh, Kak, kira-kira berapa presentasi sih baiknya uang THR kita yang ideal untuk diinvestasikan? Apakah ada rule of thumb Oke, atau enggak? sebenarnya kalau ideal itu beda-beda ya, tapi biasanya sih investasi itu di sekitar 20%-an ya, Jess, ya 10 sampai 20 ya. Jadi karena kan kita butuh buat hidup gitu ya. Biasa 50% itu ada benar-benar buat kebutuhan kita yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya, kan kita butuh makan, kita butuh transport gitu ya, atau nyicil gitu ya. Nah, nanti yang 30% itu biasanya kan lebih ke
apa ya, bisa ke gaya hidup, bisa ke yang lain lah, yang bukan yang bener-bener apa ya, bukan yang biaya sehari-hari lah ya, kan bisa jadi kita lagi nyicil rumah atau apa gitu. Nah, sisanya lah yang 20% inilah yang kita investasikan. Atau kalau misalnya yang tadi, oh ada yang harus dibayar buat apa namanya, buat zakat gitu. Nah ya berarti yang tadi 20 dikurangi dari zakat. Yang idealnya sih nggak ada, cuman itu biasanya rumus yang umum ya, Jess ya. Mungkin ada rumus lain mungkin dari Jess. Kalau aku sih biasa segitu sih. Kalau misalnya aku setuju sih Kak, dan mungkin kalau misal dari aku sih pokoknya yang benar kata Kolita bilang, Ya, nggak ada set rules yang tertentu, tapi yang pasti kita harus ya, lunasin betul. semua kewajiban kita dulu teman-teman ya. Kewajiban dan hal-hal yang Ya, penting dulu kita beresin, dan nanti setelah kita bereskan kewajiban itu, dan baru deh kita ya. mulai diinvestasiin dananya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing aja. Nah ini juga ada pertanyaan menarik nih dari Masnya nih, kayak Masnya pengen banget nih mulai menabung reksadana sukuk. Nah ini katanya boleh nggak sih nabung reksadana sukuk per hari Boleh atau banget. per bulan? Boleh banget Mas. Jadi iya, jadi itu adalah kelebihannya ya, kalau kita beli sukuk tabungan tuh kita Betul. mesti nunggu sampai dibuka dan kita cuma bisa beli Ya, saat periodenya tersebut. Tapi kalau kita beli reksadana sukuk, kita tuh bisa kapan aja. Mau hari ini kita nabung bisa, kita beli, terus besok aduh nggak dulu deh gitu kan ya misalnya, terus minggu depan lagi gitu, terus baru bulan depannya lagi, terus bulan ya, depannya seminggu berturut-turut gitu. Jadi itu ya, adalah betul. kelebihannya reksadana banget ya Kak ya, yaitu Betul. fleksibilitasnya gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita, tergantung kita mau pakainya kapan. Itu jadi memang pas banget buat teman-teman yang perlu fleksibilitas dan Ya, mungkin likuiditas lebih ya dibandingin kita ya. beli sukuk langsung. Nah, Kak, kalau misalnya ada yang nanya juga nih, uang THR ini tuh lebih baik diinvestasikan semua atau dicicil? Lebih baik lamsam atau Oke, DCA tergantung gitu, Kak? produknya ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat kayak misalnya money market, Hmm, yang money market syariah, money market fund gitu contoh ya, yang EDPU lah ya, mau itu EDPU maupun EDPU syariah. Sebenarnya kan kalau kita bisa lihat agak cenderung jarang untuk dia itu minus gitu ya, atau cenderung jarang juga dia returnnya cuma nol gitu sehari gitu ya. Kita tidak pernah bisa jamin, tapi historically kan sangat-sangat jarang. Nah, kalau kayak gitu kita nunggu atau DCA, berarti kita lost opportunity. Karena kan sebenarnya dia lebih cenderung naik ya daripada turun ya kecenderungannya. Mendingan kita lamsam. Tapi kalau kita yang lebih beresiko gitu ya, misalnya sudah mulai ada sahamnya gitu, misalnya yang campuran atau yang reksadana saham. Nah, kalau itu baru jangan yang langsung sekali masuk. Ya kita bisa aja beruntung ya. Kalau maksudnya adalah yang cukup beruntung tiba-tiba masuk habis itu terus naik terus gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu, kita nggak pernah tahu market lah. Kita pikir sudah bottom ternyata belum bottom, atau kita pikir sudah pucuk ternyata masih bisa naik gitu kan. Nah kalau yang lebih ada sahamnya, saran saya sih lebih ke DCA. Tapi kalau yang tadi yang makin konservatif lebih baik lamsam sih. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk yang karakteristiknya Iya, lebih cenderung naik ya, kenaikannya iya, lebih konsisten atau lebih stabil gitu dibandingin saham, iya, bisa dicoba untuk lamsam, atau kalau misalnya yang harganya lumayan volatile gitu atau bisa ada iya. volatility, bisa dicoba untuk DCA. Tapi Bisa, bisa bisa. juga dikombinasiin ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita punya dana lebih nih, kita taruh Ya, dulu gitu kan lamsam di money market atau di sukuk fund, terus nanti pas marketnya lagi turun atau terkira betul. murah, terus baru kita Betul, pindahin atau betul. switching gitu ya Kak ya, gitu. Jadi bisa banget. Jadi selain kita tuh bisa top up, kita juga atau subscription gitu kita Ya, beli, kita juga bisa ganti produk teman-teman atau switching gitu. Jadi misalnya kita sekarang waduh, kayaknya kalau kita lihat indeks harga sahamnya lagi tinggi nih atau di atas, atau kita mau nunggu dulu gitu ya sampai lebih rendah, kita bisa tuh taruh dana THR kita di Sukor Syariah Sukuk Fund atau di Sukor Syariah Money Market Fund. Terus nanti pas indeksnya lagi turun-turun, kita switching tuh pelan-pelan, kita mulai switching ke equity atau kita mulai switching ke syariah ya, balance fund ya, nanti juga betul, ada. Jadi betul. itu bisa banget Ya, aku teman-teman mau tanya gitu. sekalian aja, mungkin Nah ada yang nanya mungkin juga ada kalau di saya kaya switchnya iya. gampang nggak? Karena kan mungkin ada beberapa
upload atau online gitu yang kadang nggak bisa switching nih. Kalau di saya kayak gimana nih, Jess? Karena tadi menarik banget, betul banget bahwa kita itu Bisa, bisa nungguin dulu, bisa, habis itu kita bisa. switching Jadi, gitu ya. Ini menarik banget. iya, betul, betul. Jadi bisa banget. Jadi teman-teman yang mau switching di aplikasi Asaka bisa langsung aja klik di portfolionya produk yang mau di switching apa. Nanti produknya bisa di Ya, switching ke manajer investasi yang sama ya teman-teman yang pastinya. Jadi kalau misalnya kita belinya Sukuk Syariah Money Market Fund atau Sukuk Syariah Sukuk Fund, kita bisa tuh tukar nanti mau ke Sukuk Syariah Equity bisa atau mau ke produk yang oke. konvensional juga bisa teman-teman. Jadi bebas tergantung pilihannya teman-teman aja untuk Mantap, mantap. switchingnya gitu. Iya. Jadi bisa Kadang banget ada Kak, yang bisa suka banget. nanya juga tuh sama aku gini, Kak, kalau Nah, misalnya aku udah pilih nih, misalnya tadi apa ya, dana dana buat umroh gitu ya, satu udah dana buat pensiun, bisa nggak sih diotak-atik? Kadang kadang tuh ada yang nanya begitu juga tuh, maksudnya kayak kayak kesannya kayak ini dana udah nggak bisa diapa-apain, padahal kan sebenarnya karakteristik reksadana tidak seperti itu ya. Sebenarnya kan kita tetap bisa, cuman ya jangan iya, lupa kalau benar. misalnya kita otak-atik nanti tujuan kita nggak tercapai ya, Jess ya. Iya, kalau kita terlalu sering bolak-balik, Iya, bolak-balik, takutnya malah nggak optimal, teman-teman. Terutama mungkin kalau di saham gitu ya, itu kan pas lagi naik, kita malah iya. ketinggalan gitu kan, kan nggak ini. Jadi kita mungkin sebaiknya tetap kalau mau switching pun juga kita nggak terlalu over, terlalu banyak switching ya, terlalu banyak bolak-balik gitu. Nah, kalau misalnya mungkin dari kalau Lita ini ada advice nggak nih buat teman-teman yang mungkin kepengen tanya kira-kira itu lebih baik fokus di satu produk aja atau diversifikasi Iya, karena tadi iya. kita udah ngomong soal switching gitu ya kalau menurut kalau Lita lebih baik tuh kita fokus Oke. di satu atau Kalau kita menurutku dan diversify sih kak. pengalamanku sendiri sebenarnya diversifikasi. Kenapa? Karena tadi tujuan aja kan beda-beda ya. Jadi kayak di saya kayak sudah dimudahkan nih ada Mm-mm. dua tujuan A, tujuan B, tujuan C. Kayak saya sendiri aja juga saya juga selalu ada produk tuh nggak cuma satu gitu ya. Karena peruntukannya juga beda-beda nih. Misalnya untuk peruntukan yang dana darurat. Saya sih terus terang dana darurat saya sudah tidak simpan di deposito, teman-teman. Tapi ini balik lagi ke masing-masing Mm-mm. ini ya, masing-masing profil risiko ya. Saya sudah tidak ada di deposito. Minimal banget saya taruh memang di pasar uang. Kenapa? Karena saya berpikir gini sih, kalau misalnya deposito, ya itu tadi belum tentu loh sewaktu-waktu saya pakai tuh bisa dipakai. Karena kan ada jangka waktunya ya, kalaupun bisa dipakai, mungkin saya kena denda. Bisa kena penalti, bisa bunga nggak dibayar, gitu kan. Makanya Ya. saya alihkan itu ke pasar uang. Kemudian ada dana-dana yang memang saya tahu saya mau pakai dalam waktu 3 tahun. Untuk itu saya ada di pendapatan tetap. Jadi dalam hal ini saya ada di stable atau di sukuk fund gitu ya. Kemudian ada dana-dana yang di sekitaran 3 sampai 5 tahun. Itu biasanya saya ada di campuran. Jadi saya ada beberapa campuran. Campuran pun saya nggak pilih cuma satu produk. Kenapa? Karena produk sukor kan banyak banget nih ya teman-teman ya. Ada yang balance fund-nya tuh ada yang Mm-mm. konservatif. Dalam arti konservatif itu bukan berarti konservatif kayak pasar uang atau pendapatan tetap, enggak ya. Maksudnya ini konservatif terhadap reksadana balance fund lainnya atau campuran lainnya. Kemudian saya juga ada yang agresif. Nah kalau yang di atas 5 tahun itu memang benar-benar saya masuknya itu ke reksadana saham sih. Jadi apakah harus cuma satu produk? Enggak. Mumpung ada produk banyak, mumpung memang kita mudahkan gitu ya dan ada tujuannya masing-masing, teman-teman bisa diversify juga. Jadi nggak harus satu, kalau bisa toh makin lama kita juga makin belajar gitu ya. Mungkin tadi yang cuma pasar uang, udah mulai masuk ke sukuk, udah mulai masuk nanti ke balance fund atau ke saham, itu boleh teman-teman pilih. Komposisinya balik lagi ke masing-masing ya. Komposisinya apakah mau lebih besar di Iya, saham atau lebih besar di pasar uang? Itu tidak ada yang bisa menjawab ya teman-teman, yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Yang tadi itu. Jadi masing-masing nggak ada patokan. Kalau saya ditanya, saya lebih banyak di mana? Memang saya lebih banyak di reksadana saham. Tapi kan tuh saya ya yang lain. Karena saya udah bisa pilah-pilah sendiri gitu. Tapi mm-mm. kalau misalnya teman-teman masih ragu, mungkin nanti di saya kaya juga bisa dibantu ya, sih ya sebenarnya ya. Betul, jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih ragu dan pengen tanya-tanya tentang produk atau tentang penggunaan aplikasi, teman-teman bisa langsung chat di aplikasinya sama Yamin. Nanti Yamin kita ini akan yang ngebantuin teman-teman dalam pemilihan produk maupun penggunaan Mantap. aplikasinya gitu. Nah, tadi Kak,
tadi sempat bilang bahwa kalau misalnya 5 tahun tuh kan Ya, taruhnya kan di reksadana saham. Terus kalau misalnya yang kayak untuk mungkin sarannya tuh bisa ditaruh di stable fund atau di ya, syariah sukuk fund gitu ya. Kira-kira itu tuh imbal hasilnya kira-kira berapa sih Kak yang bisa didapatkan gitu oke. mungkin per tahunnya gitu kira-kira untuk Oke, masing-masing produk itu memang berapa? kalau untuk market itu kan berubah-ubah ya, Jess ya. Ada market yang bagus untuk saham, ada Mm-mm. market yang lebih bagus untuk bonds. This year memang kita lebih ke bonds sih memang untuk tahun ini ya. Jadi tahun ini memang kita Mm-mm. tidak mengharap untuk saham atau IHSG lah ya paling gampang gitu ya. IHSG itu untuk naik banyak. Memang kita view kita IHSG itu naiknya lebih limited di tahun ini. Jadi teman-teman mungkin juga harus agak siap returnnya tidak seperti yang kemarin-kemarin. Tapi kalau kita lihat over the long term sebenarnya contoh kayak equity fund gitu misalnya kan 5 tahun terakhirnya cukup besar gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat memang pendek gitu ya. Kalau pendek kadang-kadang ya itu bisa lebih bagus yang lain. Nah tapi balik lagi kita maunya toh masih nanti gitu ya, masih longer term gitu kan. Kalau kita lihat jangka panjang sebenarnya kan opportunity-nya itu jauh lebih besar sih sebenarnya untuk yang reksadana saham. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, kalau tahun ini ditanya Sukor sendiri pandangannya gimana, ya memang view kita tahun ini lebih ke obligasi sih untuk tahun ini. Gitu. Setuju, setuju, setuju. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu imbal hasil tuh berapa kira-kira bakal diraih, kita tuh sebagai di reksadana Betul. kita tidak menjanjikan returnnya teman-teman ya. Jadi itu semua tuh yang kita bisa Ya. kasih ya cuma referensi data dari masa lalu aja. Nah, referensi data dari masa lalu atau historical ini bisa juga teman-teman cek, teman-teman lihat di aplikasinya Saya Kaya, karena sudah lengkap datanya. Teman-teman mau lihat 5 tahun ke belakang berapa, 1 tahun ke belakang berapa, 3 tahun, 1 bulan itu semuanya bisa di aplikasi Saya Kaya. Jadi teman-teman tinggal download, teman-teman tinggal lihat produknya apa aja dan offering produk Sukor kita lengkap teman-teman. Jadi Ya. teman-teman bisa langsung cek di sana. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya dari Sukor sendiri, apakah kira-kira ada produk-produk baru nih yang Oke, nanti iya. akan di-launching Jadi juga, Kak? untuk produk sendiri kita itu yang sebenarnya ini nggak produk nggak baru ya, cuman kita baru mau apa namanya pasarkan Mm-mm. melalui agen penjual. Kita memang ada yang namanya nanti Syariah Balance Fund ya, Jess ya. Jadi untuk Syariah Balance Fund ini Mm-mm. apa? Namanya aja Balance Fund. Jadi ini reksadana campuran. Nah kita memang kita di tahun ini baru mengadakan perubahan strategi ya teman-teman. Jadi yang tadinya itu produk ini lebih banyak saham syariahnya, sekarang kita perbanyak di sukuknya. Jadi yang tadinya lebih agresif, sekarang Mm-mm. kita lebih konservatif. Mungkin kalau padanannya itu yang di konven kita ada premium fund ya teman-teman ya. Bedanya premium fund ini sesuai namanya minimumnya lumayan gede ya 100 juta. Kalau si Syariah Balance Fund ini itu 100 ribuan. Jadi dengan 100 ribuan sudah sebenarnya mirip kayak si maksudnya isinya itu mungkin lebih banyak memang di sukuk. Terus apa bedanya dong sama sukuk fund gitu ya? Bedanya adalah sekitar 20% sampai 30% itu bisa ada sahamnya. Jadi ini yang menarik. Kenapa? Karena memang sukunya dibatasin ya teman-teman, tidak bisa lebih dari 80, maksimal cuma 79%. Sisanya apa? Sisanya bisa deposito atau tadi saham syariah. Nah ini ditunggu aja, kita sekarang lagi on proses ya, Cijes ya. Kita lagi on proses, soon akan ready, Iya, nanti kita ha. bisa ada event lagi lah ya untuk kenalkan produk ini lebih lanjut. Yes, jadi nanti teman-teman tungguin aja untuk informasi atau update dari produk yang terbaru ini. Dan untuk teman-teman juga yang udah dapet THR dan mau diinvestasiin, pas banget aku mau kasih tahu bahwa kita ada promo nih teman-teman untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang berinvestasi minimal 10 juta rupiah di reksadana non pasar uang apa aja itu nanti bisa mendapatkan bonus reksadana sebesar 100 ribu rupiah. Jadi tapi untuk pembeliannya harus pakai kode promo asik banget ya. Jadi asik banget nanti itu teman-teman bakal dapat bonus sebesar 100 ribu rupiah. Dan ada juga kaos yang keren. Jadi kita ada kaos edisi terbaru, kaos Saya Kaya yang bisa teman-teman dapatkan hanya dengan berinvestasi sebesar 3 juta rupiah aja di reksadana non pasar uang apa aja dan pakai kode promo kaos banget. Jadi yang satu itu 10 juta bonusnya reksadana pakai kode promo kaos banget dan yang satu lagi bonusnya kaos keren ya, kaos keren
itu pakai kode promo kaos banget gitu. Jadi teman-teman yang udah dapat THR-nya atau udah gajian dan mau diinvestasikan dananya bisa langsung pakai kode promo tersebut. Nah, Kak, mungkin untuk penutup ada mungkin Oke. advice atau tips nggak nih buat teman-teman yang mau Ya, dibagikan mengenai balik lagi ya THR? tadi ya teman-teman, kita ulang lagi, jangan lupa yang wajib-wajib kita tunaikan dulu. Setelah itu ada banyak pilihan ya yang bisa membantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan ya. Jadi jangan dihabis-habiskan, ingat kita hidup masih panjang ya. Kita hidup dua nih, kita untuk yang tadi akhirnya kita siapkan dengan zakat, infak, sedekahnya. Kemudian untuk yang di dunianya kita juga harus menyiapkan nih masa depan kita. Gimana caranya? Ya kita dengan investasi. Investasinya ada banyak, bisa dipilih gitu ya. Paling gampangnya tadi kalau memang untuk yang jangka pendek kita bisa ke syariah money market contohnya gitu ya. Untuk yang jangka menengahnya kita bisa masuk ke sukuk fund, atau nanti kalau memang teman-teman ini dari profil resikonya lebih tinggi lagi bisa mulai ada yang ada sahamnya.